Ini merupakan masih awal, jadi di sini masih dua yang bisa diadakan. Dua nanti rencana akan kami buat sekitar 14, 8-14. Di sini masih dua, jadi aliran limbah yang awalnya di tanah akan masuk ke sini. Kita ada instalasi masuk. Nah, di sini masuk dalam penampungan. Jadi di sini ada keran untuk masuknya limbah ke sini. Di sini nanti setelah posisi penuh di sini nanti akan ada indikator. Ini. Pak. Ada indikator untuk mengetahui setelah dialirkan tadi masuk ke dalam tabung-tabung ini atau tandon ini, kapasitasnya ini adalah 2.200 liter. Ya, di sini nanti kita merancang sebuah indikator untuk mengetahui penuh tidaknya atau sudah bisa diproduksi tidaknya biogas ini dengan instalasi semacam ini. Jadi ini dirancang ketika ini dibuka, pada saat di sana itu mengisi tandon, ini nanti harus dibuka. Ya, dibuka dalam kondisi terbuka sehingga akan kelihatan ketika penuh pada indikator sekian, itu nanti limbah akan mengalir ke sini, ya, akan mengalir ke sini dan nanti akan mengalir keluar. Ketika limbah itu sudah mengalir keluar, berarti dapat dikatakan limbah itu sudah mencapai batas indikator untuk pengisian tandon semacam ini. Nah, itu berarti dikatakan tandon sudah penuh. Nah, itu kita tutup lagi dan secara otomatis nanti tempat masuknya limbah itu juga kita tutup. Berarti proses produksi ini sudah dikatakan mulai berjalan semacam itu. Nah, untuk mengetahui produksi ini berjalan atau tidak, di sini kita melihat atau membuat di sini sebuah indikator tekanan dari manometer. Ini kita berinisiatif membuat dari regulator gas ya, regulator gas. Ini ada indikator untuk tekanannya ya, di sini manometer. Nah, ini kita setting sedemikian rupa sehingga mampu melihat tekanan yang ada di dalam tandon ini, semacam itu. Nah, ditekan ya gas itu. Nah, gas itu nanti akan kita alirkan di sini. Ini sudah bisa kita buka. Jadi di sini kita juga membuat sebuah rancangan ya, di mana nanti gas yang tercipta itu atau gas yang telah terbentuk itu nanti akan kita masukkan ke dalam penampungan gas yang nanti akan diletakkan di dekat produksi tahu di sana. Nah, ini caranya semacam ini. Jadi nanti ini akan kita buka. Nah, ketika ini kita buka semacam ini, berarti nanti gas akan langsung mengalir ke sini. Gas akan langsung mengalir ke sini, nanti akhirnya akan masuk ke dalam penampungan gas di sana nanti, semacam itu. Dan gas bisa digunakan untuk melakukan pemasakan tahu semacam itu. Oke, mungkin sementara itu dulu penjelasan dari rancangan reaktor biogas dari limbah tahu. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada tiga pipa. Permasalahan kualitas biogas dari limbah tahu dapat melibatkan beberapa faktor, yaitu yang pertama komposisi limbah tahu. Pastikan komposisi limbah tahu sesuai dengan kebutuhan bakteri pembentuk biogas. Proporsi yang tepat dari bahan organik, nitrogen, dan karbon sangat penting. Yang kedua, pembersihan limbah. Lindungi limbah dari kontaminan yang dapat menghambat produksi biogas seperti bahan kimia berbahaya atau logam berat. Pembersihan limbah sebelum proses fermentasi itu dapat membantu. Terdapat solusi untuk meningkatkan kualitas biogas dari limbah tahu. Yang pertama, peningkatan proses produksi. Memperbaiki proses produksi biogas untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik. Tinjau parameter suhu, waktu fermentasi, dan jenis bakteri untuk optimalisasi. Yang kedua, penyaringan dan pembersihan. Menerapkan sistem penyaringan dan pembersihan yang efektif untuk menghilangkan zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas biogas. Permasalahan peminat biogas dari limbah tahu dapat melibatkan beberapa faktor, seperti 1. Teknologi dan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi biogas dari limbah tahu dan kekhawatiran terkait proses produksi mungkin menjadi hambatan. 2. Investasi awal. Biaya untuk membangun instalasi biogas bisa menjadi kendala bagi beberapa pihak, terutama bagi mereka yang memiliki skala produksi kecil. 3. Infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti distribusi gas dapat mempengaruhi peminatan karena ketersediaan dan aksesibilitas. 4. Regulasi.
Ketidakjelasan atau ketiadaan regulasi yang mendukung pengembangan proyek biogas dapat menjadi kendala. Salah satu solusi untuk mengatasi kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi biogas dari limbah tahu dan kekhawatiran terkait proses produksi adalah dengan meningkatkan informasi dan edukasi tentang teknologi produksi biogas. Selain itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk menyederhanakan proses produksi sehingga membuat biogas lebih mudah diakses dan lebih efisien. 2. Solusi untuk biaya awal yang tinggi dalam membangun instalasi biogas skala kecil adalah dengan menggunakan teknologi yang lebih sederhana dan lebih murah. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan instalasi biogas skala kecil dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan biaya yang terjangkau, seperti menggunakan kotoran hewan sapi dan bahan-bahan sederhana seperti fiber, semen, dan selang biogas. 3. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti distribusi gas dan mempengaruhi peminat karena ketersediaan dan aksesibilitas antara lain, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan pihak swasta. 4. Beberapa solusi untuk mengatasi kendala ketidakjelasan atau ketidakregulasian yang mendukung pengembangan proyek biogas antara lain adalah mengembangkan regulasi, pendidikan, dan kepelatihan. Masalah distribusi produk biogas dari limbah tahu melibatkan beberapa aspek, salah satunya yaitu biogas yang dihasilkan dari limbah tahu memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Namun, distribusi biogas ini bisa menghadapi beberapa tantangan, yaitu 1. Di infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur distribusi dapat menjadi hambatan. Yang diperlukan sistem distribusi yang efisien untuk mengalirkan biogas dari tempat produksi atau pabrik tahu ke pengguna akhir seperti rumah tangga atau industri. Yang kedua, konsistensi produksi, yaitu variabilitas dalam produksi limbah tahu dapat mempengaruhi ketersediaan biogas. Perlu strategi untuk mengatasi ketegangan ini agar pasokan biogas dapat diandalkan. Yang ketiga, teknologi penyimpanan dan transportasi. Perlunya teknologi penyimpanan dan transportasi yang sesuai untuk menjaga kualitas biogas selama distribusi. Ini termasuk sistem tangki, penyimpanan, dan metode pengiriman yang efisien. Jadi, seperti harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Solusi untuk mengatasi tantangan distribusi produk biogas dari limbah tahu. 1. Peningkatan infrastruktur. Membangun infrastruktur distribusi yang handal dan efisien, termasuk pipa gas dan fasilitas penyimpanan sementara, untuk memastikan biogas dapat menjangkau penggunaan dengan baik. 2. Manajemen produksi yang terencana. Penetapan strategi manajemen produksi yang terencana untuk mengatasi bendungan dalam produksi limbah tahu. Ini melibatkan pemantauan dan perencanaan yang cermat. 3. Teknologi penyimpanan dan transportasi inovatif. Mengadopsi teknologi penyimpanan gas yang canggih dan metode transportasi yang efisien untuk memastikan kualitas biogas tetap terjaga selama distribusi. Yang keempat, program pendidikan masyarakat. Melakukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat biogas sebagai sumber energi alternatif. Ini dapat melibatkan seminar, brosur, dan program pelatihan. Peran pemerintah dalam pengolahan limbah tahu menjadi biogas. Yang pertama, formulasi kebijakan. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk mendorong dan mengatur pengolahan limbah tahu menjadi biogas, seperti kebijakan energi terbarukan yang mencakup dukungan khusus untuk pengembangan pengolahan limbah tahu menjadi biogas. Yang kedua, subsidi dan insentif. Memberikan subsidi pajak atau bantuan keuangan untuk investasi dalam instalasi biogas. Yang ketiga, standar lingkungan. Pemerintah dapat menetapkan standar dan kriteria kualitas biogas yang dihasilkan. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan.
pemerintah memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada pengusaha lokal atau petani-petani tahu tentang pengolahan limbah tahu dan pengoperasionalan biogas. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur, seperti membangun pabrik untuk pengolahan biogas dari limbah tahu. Dalam konteks industri dan bisnis, pemanfaatan limbah tahu menjadi biogas dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, ini dapat mengurangi dampak negatif limbah tahu, mengubahnya menjadi sumber energi yang lebih bersih. Selain itu, industri dan bisnis dapat menciptakan model bisnis baru dengan memanfaatkan produksi biogas sebagai sumber energi alternatif atau menjualnya ke pasar energi terbarukan. Ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memberikan dampak positif bagi kemiskinan dan efisiensi energi. Selain itu, perusahaan dapat terdorong untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan promosi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap solusi energi terbarukan. Peran perguruan tinggi bagi pengelola limbah tahu menjadi biogas sangat penting. Bagaimana tidak, limbah tahu awalnya terkenal sebagai racun apabila dibuang ke lingkungan. Jadi, peran perguruan tinggi ini sangat penting bagi memberitahu bagaimana ilmu mengubah limbah tahu yang awalnya racun menjadi energi terbarukan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, ilmu pengetahuan ini bukan hanya tentang teori bagaimana cara mengelolanya, tetapi juga bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Para ahli lingkungan umumnya mendorong kebijakan untuk mengatasi limbah tahu melalui penerapan metode daur ulang, pengelolaan limbah yang efisien, dan penyuluhan kepada produsen tahu untuk melakukan praktik ramah lingkungan. Upaya ini bertujuan mengurangi dampak negatif limbah tahu terhadap lingkungan. Para ahli lingkungan dapat mengatasi limbah tahu dengan mendorong praktik daur ulang, pengelolaan limbah yang efisien, dan advokasi untuk teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi tahu. Mereka juga dapat berperan dalam pemerintah dan industri untuk menerapkan kebijakan mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan.